awali pertemuan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk Widya, disilakan untuk presentasi ya. Silakan Widya. Ya. Saya berdua Pak sama Teh Alawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali. Pak. Ya. Ya. Di dalam pertemuan kali ini walaupun masih dalam tinggal. Suaranya bisa agak keras nggak? Suaranya dideketin. Kedengaran nggak Pak? Ya, dengeran kalau begitu dengeran. Ya ini soalnya ada. Ya. Ya. Terima kasih untuk Pak Dusa yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman saya Siti Adawiyah untuk bisa mempresentasikan mata kuliah pengembangan kurikulum. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah pengembangan kurikulum HI di sekolah dan madrasah. Materi pertama akan saya sampaikan. Pengertian kurikulum HI. Pengertian kurikulum HI pendidikan agama Islam sebenarnya tidak jauh berbeda dengan pengertian kurikulum secara umum. Perbedaannya hanya terletak pada sumber pelajarannya saja, sebagaimana yang diutarakan oleh Abdul Majid dalam bukunya yang pembelajaran agama Islam berbasis kompetensi, mengatakan bahwa kurikulum pendidikan agama Islam adalah rumusan tentang tujuan, materi, metode, dan evaluasi pendidikan yang bersumber pada ajaran agama Islam. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum HI, proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen lain untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih. Widya, suaranya mungkin agak dekat ke mikrofon ya, biar terdengar. Ya, Pak. Selanjutnya yaitu adalah komponen pengembangan kurikulum. Di dalam pengembangan kurikulum terdapat komponen-komponen. Yang pertama adalah tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan dan menengah. Yang kedua ada struktur dan muatan kurikulum sekolah, di mana struktur dan muatan kurikulum sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang terutama dalam SI meliputi 5 kelompok. Ya, ada kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, ada kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, ada kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika,
kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga ada pengaturan beban belajar. Yang keempat ada ketuntasan belajar. Setiap indikator yang telah ditentukan dalam suatu kombinasi dasar antara 0 sampai 100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator adalah 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas, kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggara. Yang kelima ada kenaikan kelas dan kelulusan. Yang keenam ada pendidikan kecakapan hidup. Dan yang terakhir ada pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Itulah beberapa komponen yang terdapat pada pengembangan kurikulum. Selanjutnya adalah inti dari bahasan kali ini, yaitu langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran atau bisa disebut dengan instructional objective, di mana dalam tahap ini mempunyai tahap yaitu ada 3 tahap. Tahap yang pertama yang harus diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah memahami 3 sumber, yaitu siswa, share of student, masyarakat atau share of society, dan konten, share of content. Tahap yang kedua adalah merumuskan tentative general objective atau standar kompetensi SK yang sering kita dengar, dengan memperhatikan landasan sosiologi. Kemudian disusun melalui 2 landasan lain dan pengembangan kurikulum, yaitu landasan filosofi pendidikan, philosophy of learning, dan psikologi belajar, psychology of learning. Tahap yang ketiga yaitu adalah tahap merumuskan basic education atau kompetensi dasar, atau sering disebut dengan KD. Langkah-langkah pengembangan kurikulum yang kedua yaitu merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar, atau sering disebut dengan selection of learning experience. Dalam merumuskan dan menyeleksi pengalaman belajar dalam pengembangan kurikulum, harus memahami definisi pengalaman belajar dan landasan psikologi belajar, psychology of learning. Pengalaman belajar merupakan bentuk interaksi yang dialami atau dilakukan oleh siswa yang dirancang oleh guru untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Pengalaman belajar yang harus dialami siswa sebagai learning activity menggambarkan interaksi siswa dengan objek belajar. Belajar berlangsung melalui perilaku aktif siswa. Apa yang ia kerjakan adalah apa yang ia pelajari, bukan apa yang dilakukan oleh guru. Dalam merancang dan menyeleksi pengalaman belajar, juga memperhatikan psikologi belajar. Yang selanjutnya, insya Allah akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Siti Adawiyah. Kepada Siti Adawiyah, dipersilahkan. Ya, silakan Siti Adawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya kepada saya. Yang saya hormati dosen pengampu pengembangan kurikulum PAI, dan tak lupa juga kepada teman-teman semuanya. Di sini selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu mengorganisasi pengalaman belajar. Organization of learning experience.
Pengorganisasian kurikulum diperlukan untuk memudahkan anak didik untuk belajar. Dalam pengorganisasian, kurikulum tidak lepas dari beberapa hal penting yang mendukung, yakni tentang teori, konsep, pandangan tentang pendidikan, perkembangan anak didik, dan kebutuhan masyarakat. Pengorganisasian kurikulum bertalian erat dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, kurikulum menentukan apa yang akan dipelajari, kapan waktu yang tepat untuk mempelajari, keseimbangan bahan pelajaran, dan keseimbangan antara aspek-aspek pendidikan yang akan disampaikan. Yang keempat yaitu evaluasi hasil kurikulum. Langkah terakhir dalam pengembangan kurikulum adalah evaluasi. Evaluasi adalah proses yang berkelanjutan di mana data yang terkumpul dan dibuat pertimbangan untuk tujuan memperbaiki sistem. Evaluasi yang seksama adalah sangat esensial dalam pengembangan kurikulum. Evaluasi dirasa sebagai suatu proses membuat keputusan, sedangkan riset sebagai proses pengumpulan data sebagai dasar pengambilan keputusan. Evaluasi kurikulum mengacu kepada tujuan kurikulum dan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip evaluasi. Evaluasi perlu dilakukan untuk memperoleh balikan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan. Oleh karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara terus-menerus. Berikutnya, ada model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model pengembangan kurikulum administratif. Yang kedua, model pengembangan kurikulum dari bawah, grassroots. Dan yang ketiga, model pengembangan kurikulum Hilda Taba. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kita memiliki dua macam sistem pendidikan umum. Pertama, sistem sekolah. Kedua, sistem madrasah. Sebenarnya, madrasah itu artinya sekolah. Sistem sekolah umum yaitu jenjang SD, SMP, SMA. Sedangkan sistem madrasah ialah sekolah umum yang berciri khas Islam. Ialah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah. Sekolah umum berciri khas Islami ialah sekolah umum yang Islami. Jadi, ibtidaiyah itu sama dengan sekolah dasar Islam, SDI. Sanawiyah itu sama dengan SMPI. Aliyah sama dengan SMAI. Jika pemerintah, maka Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN sama dengan SDIN, Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN, SMPIN, dan Madrasah Aliyah Negeri MAN, SMAIN. Para pendidikan madrasah mata pelajaran agama Islam dibagi ke dalam beberapa sub mata pelajaran, yaitu Al-Quran, Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Sehingga porsi mata pelajaran agama Islam lebih banyak. Sementara pada pendidikan sekolah umum, mata pelajaran Islam digabung menjadi satu, dan porsinya hanya 2 jam per minggu. Namun di dalamnya, pada dasarnya juga meliputi Al-Quran, Hadis, keimanan, akidah, akhlak, ibadah, syariah, muamalah, dan sejarah kebudayaan Islam.
Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Ya, silakan dikembalikan ke moderator. Ya, Silakan, ya Widya. ya, Pak. Kepada Kak Adawiyah yang sudah menjelaskan tentang materi yang berkenaan dengan lengkap pengembangan kurikulum AI di sekolah. Pembagian kurikulum AI di sekolah dan madrasah itu bisa diambil kesimpulan ada itu yang pertama tadi. Ya, ada. Ya, Widya, Ya, Kak. dilanjut. Ada 4 ya, langkah dalam pengembangan kurikulum, yaitu merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan dan mengoreksi pengalaman-pengalaman pembelajaran, mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar, dan yang terakhir ada mengevaluasi evaluating kurikulum. Dan juga ada beberapa model pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, Pak. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin kepada teman-teman yang ingin menambahi, menyempurnakan dari presentasi kami diperjelaskan. Oke, terima kasih ya tadi Widya dan Siti Adawiyah sudah mempresentasikan materi terkait dengan pengembangan kurikulum. Nah, dari materi itu sudah dijelaskan hal-hal yang terkait dengan bagaimana cara kita untuk mengembangkan kurikulum. Dan tadi juga di akhir ada disinggung bahwa sekolah dan madrasah itu sudah tidak ada perbedaan lagi sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Itu perlu direvisi juga, sebenarnya sudah tidak ada perbedaan lagi. Itu diawali dari undang-undang itu, kemudian juga kata madrasah itu atau sekolah itu baru, atau sekolah garis miring madrasah sebenarnya disetarakan itu madrasah menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional mulai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, tapi realnya adalah termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, selanjutnya dari makalah tadi mungkin ada yang ingin berkomentar, ada yang ditanyakan terkait dengan bagaimana kita untuk mengembangkan kurikulum. Atau mungkin ada yang presentasi lagi. Bu Oom mungkin mau presentasi lagi? Bu Ya Oom, Pak, insya Allah. mau presentasi lagi? Pak, kalau masih ada waktu Pak. Ya, silakan dipresentasikan dulu aja, 2 saja, nanti di akhir kita diskusi ya. Silakan Bu Oom dilanjutkan untuk presentasinya. Ya Bu, ya oke, silakan. Ya, silakan. Bu Om, suaranya tidak terlihat, apa memang belum bersuara? Ya, sebentar. Ya. Ada nggak Pak materinya? Diklik dulu presentasi itu, ada tanda panah ya ke atas tuh, klik dulu. Ini belum terlihat. Di Ibu diklik dulu
Iya, iya. Ya. Sudah terlihat Ya, materinya? sudah terlihat. Silakan Bu, Suaranya? dilanjutkan. Suaranya Suaranya sudah jelas. Suaranya cukup jelas. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada siang hari ini kita semua bisa bertemu pada perkuliahan online dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia, dan berada dalam limpahan rahmah dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang saya hormati Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Edi MPDI, dan juga teman-teman yang saya selalu banggakan. Insya Allah pada kesempatan siang ini saya akan membawakan materi pengembangan kurikulum PAI tentang prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar. Sebagai pendahuluan, bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Nah, salah satu komponen penting dalam pendidikan pembelajaran itu adalah guru, di mana guru dalam pendidikan mempunyai peranan yang penting. Jika tidak ada guru yang berkualitas, tidaklah mungkin dapat menyegarkan pendidikan yang berkualitas. Sini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 diisyaratkan bahwa guru diharapkan mengembangkan materi pembelajaran yang kemudian dipertegas melalui peraturan Menteri Pendidikan Nasional atau Permendiknas nomor 41 tahun 2007. Tolong dikoreksi ya Pak atau teman-teman kalau salah. Tentang standar proses, di mana standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Kemudian materi yang selanjutnya itu tentang prinsip-prinsip bahan ajar untuk guru, khusus seperti apa prinsip pembelajaran yang harus diperhatikan oleh guru. Itu yang pertama, guru harus bisa pembelajaran atau bahan ajar harus bisa menimbulkan minat baca, di mana bahan ajar yang baik seyogyanya dirancang dan dikemas sedemikian rupa untuk dapat menarik dan menimbulkan minat baca bagi para siswa. Prinsip yang kedua, ditulis dan dirancang untuk siswa. Guru harus paham benar bahwa sumber dan bahan ajar yang disusun adalah benar-benar ditunjukkan dan diperuntukkan bagi siswa. Oleh karena itu, guru harus benar-benar pandai memilih dan menyeleksi bahan-bahan dan sumber-sumber belajar yang benar-benar sesuai dengan tingkat kompetensi dan pemahaman siswa. Poin yang selanjutnya, bahan ajar dapat menjelaskan tujuan instruksional. Terus bahan ajar itu disusun berdasarkan pola belajar yang fleksibel. Sumber atau bahan ajar yang baik hendaknya bisa mengakomodir semua pola belajar siswa. Masing-masing siswa adalah sebuah individu yang unik, yang memiliki karakter yang berbeda, termasuk dalam gaya dan pola belajarnya. Prinsip bahan ajar untuk guru selanjutnya harus struktur berdasarkan kebutuhan siswa dan kompetensi yang akan dicapai. Sumber atau bahan ajar harus benar-benar terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan siswa
serta tingkat kompetensi yang akan dicapai. Poin yang selanjutnya, bahan ajar dapat memberi kesempatan pada siswa untuk berlatih. Nah, di sini ada prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar atau silabus. Apa aja prinsip-prinsip pengembangan bahan ajar itu? Yang pertama, bahan ajar haruslah ilmiah. Mengingat silabus berisikan garis-garis besar materi pembelajaran yang akan dipelajari siswa, maka materi pembelajaran yang disajikan dalam silabus harus memenuhi kebenaran ilmiah. Dalam penyusunan silabus, maka harus dilibatkan para pakar di bidang keilmuan masing-masing mata pelajaran. Prinsip pengembangan bahan ajar yang kedua, yaitu memperhatikan perkembangan dan kebutuhan siswa. Sebagai sebuah sistem, silabus merupakan sebuah satu kesatuan yang mempunyai tujuan terdiri dari komponen-komponen yang satu sama lain saling berhubungan. Komponen pokok silabus terdiri dari standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan materi pembelajaran. Prinsip yang ketiga, bahan ajar itu harus sistematis. Yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya harus konsistensi atau keajegan. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Maka kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik ada dua macam. Materi yang harus diajarkan juga harus meliputi dua macam. Contohnya, jika kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik itu tentang baca tulis Al-Quran, maka materi yang diajarkan juga harus meliputi tentang tata cara membaca dan menulis Al-Quran. Prinsip yang selanjutnya, bahan ajar itu harus adequacy atau kecukupan. Materi, artinya materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan tidak boleh terlalu banyak. Yang selanjutnya, aktual dan kontekstual, di mana cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, harus memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Poin selanjutnya, prinsip bahan ajar itu harus fleksibel dan menyeluruh. Langkah-langkah dalam memilih bahan ajar ada dua poin. Yang pertama, langkah yang pertama yaitu identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran, terlebih dahulu perlu diidentifikasi aspek-aspek kebutuhan kompetensi yang harus dipelajari atau dikuasai peserta didik, di mana aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Harus ditentukan apakah standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik itu termasuk ranah kognitif, psikomotor, ataukah afektif. Langkah yang kedua yaitu identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah afektif ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah afektif meliputi rasa dan penghayatan, seperti pemberian respon, penerimaan, dan penilaian. Materi pembelajaran yang sesuai untuk ranah psikomotor ditentukan berdasarkan perilaku yang menekankan aspek keterampilan motorik. Dengan demikian, jenis materi yang sesuai untuk ranah psikomotor terdiri dari gerakan awal, semi rutin, dan rutin.
Nah, untuk materi yang sesuai untuk ranah kognitif yaitu adalah fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Sumber bahan ajar itu bisa berasal atau bisa didapat dari beberapa sumber. Kita bisa sebagai guru atau sebagai pendidik bisa melengkapi sumber bahan ajar, itu bisa dari buku teks, laporan hasil penelitian, bisa dari jurnal, pakar bidang studi, profesional, dari buku kurikulum, penerbitan berkala seperti harian, mingguan, dan bulanan. Bahkan bisa dari internet yang bisa lebih luas menjangkau pengetahuan dan wawasan. Bisa dari media audio visual, dan terakhir bisa bersumber dari lingkungan. Alhamdulillah, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Pastinya masih banyak sekali kekurangannya. Insya Allah nanti dilengkapi oleh yang terhormat Bapak dosen kita. Silakan kepada teman-teman kalau ada yang mau menambahkan atau melengkapi pertemuan kita di siang hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah ada mendapat 2 materi. Ya, yang pertama adalah materi yang terkait dengan bagaimana cara mengembangkan kurikulum. Yang kedua adalah materi tentang bagaimana mengembangkan bahan ajar. Secara teoretis tadi sudah disebutkan bagaimana mengembangkan kurikulum yang berbasis pada tujuan. Kemudian juga bagaimana mengembangkan bahan ajar ya disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya jika ada yang ditanyakan kepada kedua pemateri tersebut ya, yang pemateri pertama tentang pengembangan kurikulum, yang kedua materi tentang pengembangan bahan ajar. Disilahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Nopianti? Nopianti ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Halo? Terus sekalian, ada yang ditanyakan? Pak Nurdin mungkin bertanya, Pak Nurdin? Dia mau tanya, dia? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, sedikit saja saya ingin menyampaikan terkait dengan materi tadi, bahwa pengembangan kurikulum itu harus juga disesuaikan dengan kondisi ya, di mana satuan pendidikan itu berada. Jadi yang diperhatikan dalam pengembangan kurikulum itu adalah yang pertama pengembangan kurikulum berbasis pada pengembangan mata pelajaran. Pengembangan pelajaran, materi pengembangan pelajaran di kita itu, di Indonesia itu memang ada yang bersifat nasional ya, seperti misalkan bahasa Indonesia, kemudian PKN, pelajaran-pelajaran matematika dan segala macamnya. Ada juga pengembangan itu yang berbasis pada daerah, ada muatan lokal, dan ada juga pendidikan agama. Nah, lengkapnya sebenarnya ada 5 kriteria mata pelajaran itu yang perlu dikembangkan. Nah, dalam mengembangkan kurikulum, waktu yang tepat untuk mengembangkan itu adalah di awal tahun pelajaran atau tahun ajaran. Nah, di awal tahun ajaran itu biasanya kita itu memakai bulan Juli ya sampai dengan Juni. Jadi tahun pelajaran itu di awalnya biasanya kalau sebuah pendidikan di bawah lembaga-lembaga tertentu itu bisa mengadakan raker ya terkait pembahasan keseluruhan ya, termasuk di dalamnya adalah pembahasan terkait dengan kurikulum apa yang perlu ditingkatkan dan apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, dan seterusnya. Tentu pengembangan ini juga merujuk pada pengembangan kurikulum. Nah, kemudian
dalam pengembangan kurikulum berbasis pada madrasah, sebenarnya madrasah itu harus sudah mengembangkan kurikulum yang berbasis pada keputusan Menteri Agama 183 tentang kurikulum pendidikan agama Islam di madrasah, pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah, dan KMA 184 tentang implementasi kurikulum di kurikulum PAI dan bahasa Arab di madrasah, di mana mengembangkan kurikulum itu salah satu nilai yang dikembangkan dalam PAI dan bahasa Arab itu adalah moderasi beragama. Bagaimana mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin, ya, dan bagaimana mewujudkan Islam wasatiyah sebagai jalan tengah, dan mewujudkan Islam yang toleran. Nah, itulah paling tidak inti dari pengembangan kurikulum berdasarkan KMA 183 atau 184 implementasinya di madrasah. Nah, kemudian terkait dengan mengembangkan bahan ajar dalam upaya ini berisik sekali. Dalam upaya mengembangkan bahan ajar itu, kita juga harus mencermati. Yang pertama, tujuan dari pelajaran itu apa? Ya, tujuan pelajaran itu apa? Nah, dalam rangka mencapai tujuan pelajaran itu, pelajaran memiliki tujuan. Setiap institusi memiliki tujuan, setiap lembaga memiliki tujuan. Nah, tujuan-tujuan pendidikan itu sebenarnya bermuara pada tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu adalah bagaimana mewujudkan manusia Indonesia yang beriman, berilmu, berakhlak, cerdas, terampil, menjadi warga masyarakat dan demokratis, dan seterusnya. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai abstrak yang harus dicapai oleh satuan-satuan pendidikan. Nah, dalam mengembangkan bahan ajar itu tentunya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan, dengan aturan yang ada di atasnya. Nah, karena itu mengembangkan bahan ajar itu juga dalam pendidikan Islam ada etikanya. Ya, misalkan etikanya dalam mengembangkan bahan ajar itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai tauhid, ya, nilai-nilai ketuhanan, dengan lain-lainnya. Misalkan juga terkait dengan pendidikan di dalam Islam itu, untuk mengembangkan pelajaran juga harus memperhatikan etika Islam. Nah, artinya misalkan ketika anak itu diajarkan olahraga, misalkan diajarkan renang katakanlah, ya tidak boleh disatukan antara putra dan putri. Ya, tentunya ada satuan-satuan yang terpisah, yang aman, sehingga orang tua dan lainnya juga merasa aman. Nah, itu etika-etika yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan pelajaran. Nah, itu saja mungkin pertemuan kita kali ini. Kalau ada yang ditanyakan ke pemateri, saya sampaikan. Silakan. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dulu pertemuan kali ini, dan tetap terima kasih kepada yang sudah presentasi, ya, yang sudah mempresentasikan, kemudian juga ke depan, dan yang belum presentasi harus presentasi, ya, disiapkan link-link presentasi sampai selesai perkuliahan. Nah, tetap jaga kesehatan, tetap berdoa, ya, kemudian juga jaga kesehatan karena akhir-akhir ini pandemik sangat meningkat, ya, dan lebih baik kita di rumah saja daripada jalan kemana-mana nggak ada arahnya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Bapak, untuk file